Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur ya malam hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena keberkatan Tuhan ya. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan saudaraku. Agar selalu setiap hari hidup kita dibersihkan, pikiran kita, hati kita selalu dibersihkan ya. Karena firman Allah berkuasa untuk membersihkan kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, memampukan kami menjalani sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk membuktikan baik ketika kita membeli emas, ketika kita merasakan ini kayaknya ada uang tapi kayaknya uang palsu nih, maka harus ada pembuktian apakah itu asli atau bukan, atau palsu gitu kan. Kalau emas kita ada tandanya gitu kan, ada cetakannya. Kalau uang palsu itu ada diraba, dipegang gitu kan, dan diterawang gitu ya kan. Nah itu ada pembuktian apakah ini asli atau tidak. Sama dalam hidup kita mengiring Tuhan pun kita nggak bisa bilang, Tuhan aku percaya Engkau Bapa yang baik, Tuhan aku mau tetap setia sampai akhir. Tuhan aku mau tetap ikut Tuhan sampai akhir. Kita gak bisa bilang begitu sebelum diuji saudara. Iya kan? Kalau ngomong gampang, betul. Sama kayak istri atau suami, pasangan hidup kita lah. Kita ngomong, aku akan tetap mencintai kamu sampai maut memisahkan kita. Gampang ngomong gitu, tapi semua itu perlu diuji gitu. Ada badai, ada masalah, masih bisa bilang sarangeo gak? Ya kan? Masih bisa bilang aku cinta kamu gak? Masih bisa bilang I love you gak? Ada badai, ada pergumulan, kadang nyebelin, kadang ngeselin, ya kan? Masih bisa bilang gak? Sayang aku tetap mencintaimu walaupun kadang kamu ngeselin, iya kan? Sayang aku tetap mengasihi mencintaimu sekarang sekalipun kadang kau jarang mandi, iya kan gitu saudara. Itu perlu pembuktian. Sama dalam kita mengiring Tuhan pun kita harus ada pembuktian, harus ada. Nah, pembuktian itu nanti dari Tuhan saudara. Ya. Pembuktian itu dari Tuhan. Makanya Petrus bilang begini dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu, jadi ada masalah, ada pergumulan, ada badai hidup, ada kesusahan hidup, ada penderitaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, ini dia. Jadi untuk seseorang dibuktikan kemurnian imannya itu ada lewat masalah. Lewat badai, lewat pergumulan, lewat pengkhianatan, lewat orang-orang yang berusaha memfitnah saudara, lewat orang-orang yang nyebelin, ngeselin. Itu dibuktikan kemurnian imanmu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya oleh api atau dengan api. Sehingga perhatikan, kamu memperoleh puji-pujian. Nah, ketika lulus uji baru dipuji kan gitu kan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tapi semuanya itu harus dibuktikan. Sama-sama bilang sama saya, harus ada pembuktian. Ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita gak bisa bilang I love you Jesus, I love you Jesus, aku cinta Engkau Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Nanti dulu, uji dulu. Apakah cuman ngomong? Iya kan? Atau benar-benar teruji. Wah benar nih, memang cintanya teruji. Akhirnya engkau memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada Yesus, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu sebabnya hari ini saya mau ngajak setiap kita, dalam hidup kita anak-anak Tuhan, akan ada waktunya di mana setiap kita diuji kemurnian imanmu. Lewat apapun. Lewat goncangan demi goncangan, lewat badai demi badai, lewat masalah demi masalah. Apakah engkau benar-benar
murni imanmu. Abraham diuji, saudara, ketika dapat pemberian janji Tuhan, yaitu Ishak yang dinanti-nantikan. Diuji sama Tuhan. Abraham, berikan Ishak, bawa Ishak ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkan dia kepadamu. Abraham langsung bilang, siap. Yes. Abraham gak komplain walaupun cuma satu-satunya. Karena Abraham tahu bahwa Tuhan yang sanggup memberi, Tuhan juga sanggup memberikan lagi. Gitu loh. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan akan semua tanpa terkecuali akan melalui fase ini, saudara. Fase pembuktian. Apakah engkau tetap cinta Yesus ketika doa-doamu belum dijawab? Apakah engkau tetap cinta Yesus sekalipun belum ada uang? Apakah engkau tetap cinta Yesus ketika engkau belum disembuhkan? Apakah engkau tetap cinta Yesus sekalipun sampai hari ini seakan-akan belum ada jalan keluar? Disitulah akan ada pembuktian. Apakah imanmu bergantung kepada sesuatu yang fana atau kepada janji Tuhan? Istri Ayub gugur, saudara. Ya, istri Ayub ketika digoncang semuanya, anak-anak diambil, harta benda habis. Suaminya yaitu Ayub adalah sakit. Istrinya Ayub langsung ngajak meninggalkan Tuhan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub tetap setia. Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan yang tidak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja, tapi tidak mau menerima yang tidak baik. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, iman kita akan diuji, ya, dan akan ada yang namanya pembuktian. Apakah benar-benar imanmu murni? Ketika ada pembuktian itu, disitulah engkau semakin bertumbuh, engkau semakin dewasa. Karena itu prepare yourself, persiapkan dirimu, karena akan ada waktunya, fasenya. Setiap orang punya waktu yang berbeda-beda untuk melewati apa yang disebut sebagai pengujian atau pembuktian akan kemurnian imanmu, ya. Tapi setiap orang harus melewatinya supaya Tuhan kita mengetahui apakah kita benar-benar cinta Tuhan atau cuma sekedar omong aja. Ya, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu, kami tahu bahwa setiap cinta itu pasti ada pengujian, akan ada pemurnian. Termasuk di dalamnya cinta kami kepada Tuhan. Kami percaya akan ada pemurnian, akan ada pengujian. Namun Tuhan yang memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami dapat melewati fase tersebut. Hamba berdoa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang ada di proses itu, sedang ada di tahap pengujian, pemurnian, hamba berdoa, biarlah Tuhan mampukan, Tuhan tolong, sehingga mereka keluar sebagai orang-orang yang menang. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan berkati juga yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar akan beristirahat. Kami akan tidur dengan nyenyak sebab Tuhan menyertai kami. Dan kami bangun besok pagi untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.